Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dina Ayu Tias, NPM 19030100025. Izin memperkenalkan kelompok saya, yaitu ada Nanda Kurnia Ayu dan juga ada Agus Jumadi. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan akuntansi akad mudharabah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang akad mudharabah. Akad mudharabah berasal dari kata ad-sarabu fil ardi, yaitu berjalan di muka bumi, sedangkan secara istilah adalah akad penyerahan modal oleh pemilik modal kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat. Kemudian berdasarkan PSAK 105, mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama yaitu pemilik dana atau pemilik modal, penyedia seluruh dana, sedangkan pihak kedua yaitu pengelola dana bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Dalam unsur mudharabah, yang terpenting adalah kepercayaan, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang karakteristik akad mudharabah. Yang pertama ada entitas terhadap bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana. Yang kedua ada mudharabah, terdiri dari mudharabah mutaqalah, muqayyadah, dan juga mustarokah. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima disajikan sebagai dana syariah temporer. Pada prinsipnya, dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, maka pemilik dana dapat meminta jaminan dan pengelola dana atau pihak ketiga. Pengambilan dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi cara total pada saat akad mudharabah diakhiri. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya yang bernama Nanda Kurnia Ayu. Kepadanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis mudharabah. Yang pertama yaitu mudharabah muqayyadah, yaitu mudharabah yang pemilik dananya memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai lokasi, cara, atau objek investasi atau sektor usaha. Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelolaan dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan. Dalam praktiknya, perbankan mudharabah muqayyadah terdiri atas dua jenis mudharabah. Yang pertama itu mudharabah muqayyadah eksekutif dan yang kedua mudharabah muqayyadah channeling. Pada mudharabah muqayyadah eksekutif, bank syariah sebagai pengelola menerima dana dan dari pemilik dana dengan pembatasan dalam hal tempat, cara, atau objek investasi. Akan tetapi, bank syariah memiliki kebebasan dalam melakukan seleksi terhadap calon nasabah yang layak mengelola dana tersebut. Sementara itu, pada mudharabah muqayyadah channeling, bank syariah tidak memiliki kewenangan dalam menyeleksi calon nasabah yang akan mengelola dana tersebut. Yang kedua yaitu mudharabah muthalaqah, yaitu bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi. Dalam hal ini, pemilik dana memberikan kewenangan yang sangat luas kepada nasabah untuk menggunakan dana yang diinvestasikan. Dalam perbankan syariah,
Kontrak mudharabah mutalakoh digunakan untuk tabungan maupun pembiayaan. Dalam tabungan mudharabah, penabung berperan sebagai pemilik dana, sedangkan bank syariah pengelola yang mengkontribusikan keahliannya dalam mengelola dana penabung. Yang ketiga yaitu mudharabah musitarokoh, yaitu bentuk mudharabah di mana pengelolaan dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Di awal kerja awal, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan 100% modal dari pemilik dana. Setelah berjalannya operasi, usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola ikut menambahkan modalnya dalam usaha tersebut. Kemudian, akadnya disebut mudharabah musitarokoh yang berpaduan antara akad mudharabah dan musitarokoh. Ketentuan bagi hasil untuk akad ini berdasarkan PSAK 105 dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama, hasil investasi dibagi antara pengelola dana sebagai nasabah atau mudharib dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Selanjutnya, bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana sebagai nasabah tersebut dibagi antara pengelola dana sebagai musitarik dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Dan yang kedua adalah hasil investasi dibagi antara pengelola dana sebagai musitarik dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Selanjutnya, bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana sebagai musitarik tersebut dibagi antara pengelola dana sebagai nasabah dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Selanjutnya yaitu skema transaksi akad mudharabah. Alur transaksi mudharabah. Bank syariah melakukan negosiasi dan akad mudharabah dengan nasabah yang melaksanakan usaha produktif dan membagi hasil usaha yang terdiri dari keuntungan dan kerugian. Keuntungan di sini dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, dan kerugian tanpa kelalaian nasabah itu ditanggung oleh bank syariah, serta menerima porsi laba untuk nasabah dan menerima porsi laba untuk bank syariah. Bank syariah pun mendapatkan kembalian modal terhadap usaha yang dilakukan. Sekian. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Agus Jumadi. Bagi hasil. Bagi hasil dapat diartikan pembagian untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang dilakukan. Jika mendapat keuntungan, maka akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah. Begitu pula dengan kerugian, akan ditanggung sesuai porsi masing-masing. Pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yang artinya bahwa dari usaha yang dijalankan dari perkongsian modal ini, setiap akhir bulannya dibuat laporan kerugian atau keuangan juga. Setelah dihitung laba yang diperoleh baru dibagi kepada para pemodal sesuai dengan prosentasenya. Nisbah bagi hasil yang telah disepakati para pemodal dan tertuang di dalam akad. Berdasarkan survei penelitian pada pembiayaan musyarakah sebelum melakukan usaha, dilakukan estimasi keuntungan, kemudian melakukan penetapan proyeksi pembayaran angsuran yang telah ditentukan bulanan atau sekaligus di akhir periode. Setelah itu baru bisa ditentukan nisbah atau bagi hasil yang akan diberikan kepada masing-masing dari bank dan nasabah. Akuntansi pemilik dana atau sahibul mal. Pengakuan dan pengukuran investasi mudharabah, mengatur pengakuan pembiayaan mudharabah. Akuntansi pemilik dana, pengakuan dan pengukuran investasi mudharabah, mengatur pengakuan pembiayaan mudharabah. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Adapun pengukuran investasi mudharabah diatur sebagai berikut. Yang pertama, investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Yang kedua, investasi mudharabah dalam bentuk aset atau non-kas
diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat pembayaran.